Jadi kunci dari keberhasilan, kesuksesan itu ya sebenarnya riset dan terus-terusan belajar. Dan yang paling penting itu sebetulnya di ternak itu kan kita sama-sama makhluk hidup gitu ya. Ya gimana caranya kita juga saling ngerti lah gitu kan, kebutuhan pakannya mereka seperti apa. Nah kita pelajari itu sehingga apa? Sehingga mereka puas, mereka nyaman, dan otomatis secara tidak langsung mereka juga akan kasih feedback yang baik ke kita gitu kan. Dalam hal ini kalau untuk telur gitu kan, otomatis telurnya pun akan berkualitas ketika kita juga kasih pakan yang berkualitas. Kalau potensi ternak ayam ke depan itu menurut saya sendiri itu masih terus berkembang ya. Karena apa? Karena sebetulnya balik lagi ke zaman dulu gitu ya, mbah kita gitu itu kan kita mereka itu hanya mengandalkan dengan ternak dan tani aja bisa hidup gitu kan. Yang pertama bisa hidup, bisa menghidupi kita, bisa menyekolahkan kita dan segala macamnya seperti itu. Nah dari sana kita melihat peluang gitu bahwa untuk saat ini pun program pemerintah arahnya adalah ke ketahanan pangan. Dari situ kita sudah bisa lihat otomatis peluang ke depan itu akan semakin terbuka lebar gitu. Kebutuhan dari ayam itu sendiri, daging khususnya itu juga sangat meningkat, semakin hari semakin meningkat, apalagi kebutuhan di sisi telur. Karena kebutuhan protein itu di Indonesia memang gapnya masih sangat tinggi dari rata-rata yang memang harus tercukupi gitu kan. Namun masih banyak nih yang belum care, belum aware terhadap kebutuhan nutrisi khususnya protein tersebut gitu. Nah, harapan kedepannya sebetulnya per masing-masing rumah itu ketika memang mereka itu punya satu koloni aja gitu, misalkan satu paket, satu jantan 4 betina gitu ya, untuk bisa menghasilkan telur konsumsi harian 3 butir telur per hari, itu kan sudah cukup sebetulnya untuk keluarga kecil seperti itu. Nah itu yang mungkin kedepannya bisa dikembangkan gitu ya, khususnya peternak-peternak yang ada gitu ya. Sebisa mungkin kita juga bisa bimbing gitu kan masyarakat untuk bisa ke arah sana sehingga kebutuhan nutrisi, kebutuhan protein dari harian gitu ya itu bisa terpenuhi. Kalau untuk kunci suksesnya itu yang pertama itu pokoknya belajar gitu ya. Kuncinya itu di belajar gitu kan. Kita ambil lah semua gitu kan. Udah banyak senior-senior yang share gitu kan di YouTube, kemudian di Facebook dan segala macamnya, itu sudah banyak yang share lah. Ya keuntungannya kita itu kita bisa mix itu gitu kan, kita bisa amati tiru modifikasi, bisa amati tiru plug juga bisa gitu kan. Nah tinggal kita mau mengikuti ya, senior yang mana seperti itu. Nah di saya sendiri juga saya mengimplementasikan ada beberapa teori dari senior-senior yang memang sudah diterapkan gitu ya. Yang pertama gitu ya, dari awal mulai itu karena melihat itu dengan kandang kastarinya gitu ya, sehingga saya punya keinginan untuk gimana caranya memenuhi kebutuhan protein di keluarga gitu. Nah akhirnya saya coba bikin kandang kastari gitu kan. Dari sana kita juga terapkan liter kandang gitu ya. Nah liter kandang seperti apa sih yang cocok, yang tidak menimbulkan bau di lingkungan dan segala macamnya. Nah itu juga kita terapkan gitu kan. Kita coba kita coba gabungkan gitu ya teori-teori yang ada, kita coba riset gitu. Namun ketika kita ya nyun sewune gitu kan, kita hanya ternak tapi tidak mau belajar sama sekali dan segala macamnya. Nah itu yang salah gitu. Kenapa kok salah? Nah nanti ketika sudah katakanlah misalkan ternak gitu ya, ada populasi 10 katakanlah, tidak mau belajar sama sekali gitu, cuman nonton enaknya aja gitu kan. Di YouTube itu kan banyak enaknya gitu ya, wah ternyata seperti ini ternyata diimplementasikan nggak bisa gitu kan, gagal. Ya itu sebenarnya bukan salahnya yang sudah meng-share ilmu gitu kan, namun kita itu masih belum paham, kita belum belajar ilmunya dari fundamentalnya seperti itu. Nah maka dari itu ya kunci kesuksesannya sebetulnya terus-terusan belajar itu gitu. Jangan mudah jangan mudah menyerah gitu kan. Dan yang paling penting itu ya kita harus cepat adaptasi lah gitu kan. Di samping kita terus belajar, kita adaptasi dengan cuacanya lagi seperti ini, kita harus seperti apa, cuacanya lagi seperti ini, seperti apa. Alhamdulillah ya, karena memang dari awal itu sudah kita pikirkan gitu kan, gimana caranya. Kita sudah belajar dulu lah sebelum kita ternak itu, kita belajar dulu, walaupun dari kecil juga sudah diajarkan sama bapak gitu ya itu untuk beternak. Namun secara praktek langsung itu memang baru dia 2 tahun terakhir ini gitu kan, dimana yang paling penting itu kan nutrisi pakan ya. Nutrisi pakan itu seperti apa, dipelajari kebutuhan proteinnya seberapa dan segala macamnya, sehingga berpengaruh nanti terhadap produktivitas telur, berpengaruh terhadap kualitas telur dan segala macamnya. Nah itu kita pelajari dulu, kita coba implementasikan pakan gitu ya. Pakan pun saya juga beberapa di awal itu mencoba banyak banyak merek dan banyak jenis gitu ya, dimana saya cuman pengen ngukur gitu kan bahwa
ketika dikasih pakan seperti ini produktivitasnya kayak apa sih, ketika dikasih pakan seperti ini seperti apa. Nah itu juga saya coba riset sendiri lah gitu. Karena apa? Karena ketika kita hanya mengikuti apa yang ada di YouTube gitu ya, kadangkala kan kita hanya melihat enaknya aja gitu kan, kita tidak bisa melihat kita tidak bisa tahu bahwa sebelumnya itu mereka udah jungkir baliknya kayak apa. Nah maka dari itu kita perlu riset sendiri.